Aku barusan ngambil satu kartu random yang keluar, kartu first date. Jadi di sini kemungkinannya kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru untuk memulai sebuah kisah yang baru. Dan orang ini kemungkinannya punya pergerakan yang lumayan cepat untuk kenal sama kamu, ngajak kamu jalan, ngajak kamu ngedate. Jadi kalau kamu ingin tahu siapa dia, bagaimana perlakuan dia, bagaimana first date kamu dan dia, simak videoku, tonton sampai habis. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Jadi di hari ini mungkin spesial buat kamu yang single kayaknya ya. Jadi di sini tadi aku ngambil satu kartu random banget yang keluar seperti yang sudah aku jelaskan di awal. Kartu first date. Jadi seseorang yang sedang menuju kepada kamu, pergerakannya lumayan cepat, ngajak kamu jadian, ngajak kamu memulai sebuah kisah yang baru. Jadi akan aku lihatkan seperti apa dia orangnya, ciri-cirinya, seperti apa first date kamu, dan kemana arah hubungan kamu pada akhirnya. Tapi seperti biasa, ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, energinya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, lebih detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku mulai aja ya. Kamu pasti penasaran kan? Apakah dia orang yang benar-benar baru ataukah orang yang sudah kamu kenal? Coba. Mungkin semesta mau ngasih bocorannya. Oh, ada Three of Swords. Tapi kamu mungkin ngerasa, tapi kak, aku tuh masih patah hati. The Hangman. Ada Six of Cups. Kayaknya kamu udah, sebagian ada yang orang baru, sebagian orang lama. Nggak harus mantan pacar ya, atau mungkin nggak juga mantan crush, tapi bisa aja teman sekolah kamu dulu. The Magician. The Hierophant. Jadi gini, mungkin kamu akan ngerasa, aduh kak, aku tuh loh masih ada luka di hati aku tentang hubungan sebelumnya, atau mungkin ada sesuatu yang membuat kamu pernah trauma mengenai kisah cinta. Bisa kisah cinta kamu sendiri, atau seperti biasa, bisa aja pernikahan orang tua kamu sendiri. Jadi kalau aku lihat di sini sih, sebenarnya dia datang kepada kamu, salah satu misi jiwanya adalah membantu proses penyembuhan kamu sebetulnya. Dia ingin datang kepada kamu dengan keadaan yang lebih damai, lebih tenang, membawa banyak kenyamanan buat kamu. Sebenarnya itu. Dan yang bisa aku bilang di sini adalah, kalau emang kamu belum siap, jangan memaksakan diri. Jangan hanya karena aku reading begini, tiba-tiba ada yang datang, kamu langsung, oh kata kau ini aku jadian aja. Enggak. Tapi lebih tepatnya, tanyakan ke hati kamu. Kamu udah siap nggak untuk memulai sebuah kisah cinta yang baru, terlepas siapapun orangnya gitu. Karena pada akhirnya yang harus bersiap adalah kamu. Karena yang menjalani kan kamu. Jadi jangan sampai kamu di sini merasa, ya sudah deh, yang penting punya pacar, takutnya nanti malah kamu kecewa gitu loh. Tapi kalau aku lihat dari sisi dia ya, dia di sini sebenarnya benar-benar pingin merangkai sebuah cerita yang indah sama kamu. Dan sangat mungkin kalau dia orang baru, ini adalah cinta pandangan pertama atau cinta energi pertama gitu, yang pertama kali dia ada ngobrol sama kamu, dia mulai ngerasa ada yang spesial. Karena gini, setiap kali kartu The Magician keluar, ini pasti ada simbol infinite ya, kalau kamu detail melihat kartu tarot. Dan biasanya orang-orang yang dipertemukan dengan simbol ini biasanya membawa sebuah misi yang penting gitu loh. Bisa aja kamu di hidupnya dia di hidup kamu, atau mungkin memang di sini ada past life connection, bisa jadi. Mungkin nggak semuanya, tapi mungkin sebagian di sini. Jadi ada perasaan dekat, akrab, seperti teman lama yang ketemu lagi, padahal mungkin baru ketemu. Gitu sih. Atau mungkin kalau dia bener-bener teman lama kamu di kehidupan yang sekarang, kayak dulu kita biasa aja, sekarang kenapa lebih terkoneksi gitu. Bisa aja karena sekian tahun nggak ketemu, kamu dan dia punya kehidupan yang berbeda, perjalanan yang berbeda, tiba-tiba ketemu di energi yang pas klop gitu. Yang bisa aku lihat di sini. Dan entah kenapa kalau aku lihat ada energi keseriusan sih di hubungan ini. Jadi bisa aku bilang ini energi yang spesial ya. Yang nggak cuma sekedar ketemu, jatuh cinta, pacaran, tapi ada sesuatu yang lebih nih kalau aku lihat. Lebih dari itu. Somehow mungkin berhubungan dengan penyembuhan traumanya kamu. Gitu. Jadi gini, orang yang datang dengan misi seperti ini akan membawa kedamaian di kamu sepertinya. Dan kemungkinannya ya, karena dia tuh kayak membuat kamu optimis lagi bahwa jatuh cinta itu tidak pernah salah. Mungkin yang salah adalah orang yang dulu sama kamu, atau mungkin kayak kamunya belum dewasa, atau mungkin adanya emosional yang belum matang gitu di hubungan kamu sebelumnya. Tapi kalau sama dia sih
lebih banyak damainya itu kan. Temperance ini kartu yang bercerita mengenai harmoni sebenarnya. Dan di deckku yang ini tuh kayak gambaran kopi dan susu dicampur jadi kopi susu yang enak gitu. Jadi harmoni dari antara kamu dan dia, terutama karena kartu ini keluar ya. Kalau kamu udah lama jadi penonton videoku, kamu pasti paham lah. Kalau kartu ini keluar, somehow di aku energinya lebih kayak ada perbedaan yang cukup mendasar antara kamu dan dia. Ini bisa aja beda agama, beda suku, beda negara, beda status keluarga antara dia dan kamu gitu. Makanya di sini kenapa juga lambangnya tuh kopi dan susu gitu. Yang satu hitam, atau putih. Bukan tentang mana yang baik atau buruk ya, tapi kayak dunia yang berbeda bersatu. Apakah akan menjadi baik? Kalau dari sini sih kopi susu enak ya. Tapi tergantung gimana kamunya sih. Biasanya pasangan-pasangan yang seperti ini memang tantangannya ada aja dibandingkan pasangan-pasangan yang mungkin agamanya sama, suku bangsanya sama gitu kan. Menantang tapi ada hal manis yang disiapkan semesta buat kamu. Gitu. Ini spesial banget ya. Dan kalau kartu ini keluar, kemungkinannya memang perjalanan yang harus kamu lalui, takdir gitulah ya katakanlah. Dan di sini kamu dan dia, kalau aku lihat sih nggak hanya sekedar cinta-cintaan yang penting punya pacar, tapi ini lebih kepada kamu dan dia itu seperti sahabat yang saling mengerti. Kamu tuh bisa cerita apa aja ke dia, dia pun juga sama. Kamu ngerasa aman dan nyaman cerita apapun. Kamu nangis di pelukan dia, kamu mungkin emosional untuk menceritakan sesuatu, dia bisa menerima itu, nggak ngejudge, bahkan bisa membuat kamu nyaman. Ketika kamu mungkin kayak komplain kayak aku tuh lo capek badannya kerja lembur gitu kan, dia malah nggak yang ya udah sana istirahat, enggak, tapi kayak ya udah sini aku bantu apa gitu, kamu pingin aku belikan apa, mau diberikan koyo kah atau kantor pen kah, kayak gitu. Jadi dia bisa memvalidasi perasaan kamu yang lelah, capek, sedih, kecewa, bahagia itu bisa dia validasi gitu. Nyaman banget yang kamu rasa. Dan secara emosional aku lihat dia terkontrol ya. Ya namanya manusia, ada marah, ada sedih, tapi dia bisa mengatur ritmenya, nggak yang meledak-ledak gitu. Dia di sini menghargai kamu sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, intuisi kamu tajam. Jadi sebenarnya kamu nanti akan bisa tahu kok, oh apakah orang ini yang kata Kak Weni di reading yang ini gitu. Kamu akan tahu, oh kayaknya ini deh energinya. Itu sih di sini. Kamu di sini tipikal yang kelihatannya menjaga diri ya, atau mungkin anak rumahan, atau bahkan mungkin kamu belum pernah pacaran, atau mungkin punya pacar pun kayak ya mungkin 1 atau 2, kayak angkanya tuh kecil banget gitu. Tapi aku rasa justru itulah yang membuat dia bisa nyaman sama kamu. Jadi kamu jangan ngerasa Kak aku tuh anak rumahan, di mana aku ketemu dia, udah kamu serahkan aja ke semesta dimanapun pertemuannya. Ya tetaplah kamu menikmati hari-hari kamu gitu di sini. Intinya adalah tetaplah bahagia gitu loh dengan hari-hari kamu. Dan di sini kalau aku lihat ya kartu The Tower, ini sebenarnya kartu yang bercerita mengenai kalau sekarang kamunya sedang dalam kondisi patah, pesimis, dan mungkin juga banyak tekanan di berbagai sumber gitu ya. Tenang aja, aku rasa di sini sekali lagi hadirnya dia tuh bisa memberikan ketenangan yang lebih kepada kamu. Jadi sekarang kalau emang ada yang harus kamu selesaikan, tuntaskan, anything, pekerjaan, pendidikan, keuangan, keluarga, maka sebisa kamu, semaksimal yang kamu bisa tuntaskan. Atau mungkin selesaikan masalah ini. Karena walaupun mungkin pahit dan kamunya terluka banget, tapi tenang aja, nanti akan ada obat yang diberikan semesta berupa hadirnya si orang baru ini. Jadi ini gak cuma sekedar first date ya, tapi lebih dari itu sih kalau aku lihat. Koneksi yang lebih dalam. Karena koneksinya dalam, aku mau pakai kartuku yang ini. Relationship patterns. Jadi di sini kalau kamu pernah mengalami pengulangan pola ya, pengulangan pola yang kurang baik, entah kamu diselingkuhin, ditinggal, nanti ketemu orang baru ditinggal, nah dia hadir untuk memutus pola itu. Jadi kalau sebelumnya pola-pola yang bikin kamu patah hati dan sakit hati banget ya, trauma lah ya, di sini dia akan datang sebagai orang yang, kalau sebelumnya kamu berpasangan dengan orang yang abusive, kata-katanya kasar, dia ini lembut banget.
Atau kayak sebelumnya kamu dengan pasangan yang tiba-tiba dia hilang, meninggalkan kamu tanpa penjelasan, dia akan menjadi orang yang selalu hadir buat kamu. Mungkin nggak 24 jam, mungkin nggak setiap hari kalau dia memang sibuk bekerja gitu ya. Tapi hadir secara energi gitu. Jadi mendengarkan cerita kamu, memvalidasi perasaan kamu. Jadi ada pola yang terputus. Makanya di sini kalau emang harus kamu lalui situasi yang nggak enak kemarin, ikhlaskan aja. Karena sekali lagi semesta menghadirkan obat dari si orang baru ini, yang mana dia justru bagus ya, membantu kamu memutus rantai dan belief system kamu, kayak mindset kamu yang kok kayaknya aku polanya sama lagi ya, berulang-berulang. Nah, nanti dia datang kayak, oh ternyata bisa kok aku memutus pola itu gitu di sini. Dan akan ada keberanian, akan ada kekuatan di koneksi ini. Kemudian di sini be supportive. Ya sih, sebenarnya di sini dia datang sebagai orang yang support kamu. Aku nggak bisa menjanjikan apakah dia ini adalah orang yang nanti benar-benar berjodoh atau bahkan menikah sama kamu ya. Tapi somehow nikmatin aja hadirnya dia. Terutama kalau kamu ngerasa bahwa dia baik, nggak aneh-aneh, nggak maksa-maksa, nggak nge-push kamu. Kalau emang kamu nggak mau, dia akan oke, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau. Mengerti gitu kamu. Mengerti kamu banget lah. Support dalam berbagai hal, di mungkin pekerjaan, pendidikan kamu, atau mungkin setidaknya di sini membuat kamu lebih optimis tentang kehidupan kamu gitu. Dan dia sangat pedulinya banget, sangat baik banget. Dan di sini nggak ada apa-apanya. Mungkin kalau kamu terbiasa hidup dengan orang tua yang penuh dengan kondisi menekan kamu ya, penuh dengan dar-der-dor, penuh dengan kekerasan verbal, fisik gitu ya. Kamu mungkin ternyata begini ya rasanya dicintai dengan lembut dan damai gitu. Akhirnya kamu merasakan cinta yang seindah itu bersama dengan dia. Jadi aku rasa di sini nikmatin aja. Dan kamu mungkin bernegatif thinking, kok dia baik banget ya, kok dia lembut banget ya, jangan-jangan. Nah, coba jangan-jangannya di sini positif aja gitu. Oh, apakah dia adalah obat yang semesta kirimkan untuk memutus pola buruk sebelumnya, atau mungkin membuat aku lebih optimis dan yang seperti itu. Karena emang dia sebaik itu ya. Dan apakah di dunia ini ada manusia sebaik ini? Ada, banyak. Jadi kamunya harus percaya ya, cinta yang baru. Jadi di sini ya nikmatin aja lah cinta barunya, perasaan berdebar-debar kamu, perasaan dirindukan, perasaan dijaga dengan aman dan nyaman. Aku rasa kamu layak dan pantas mendapatkan itu. Jadi semangat buat kamu. Dan kalau kamu bertanya-tanya, apa sih Kak yang membuat dia ini suka sama aku? Karena kayaknya hidupku tuh biasa aja, atau mungkin hidupku berantakan. Apa sih yang bikin dia suka sama kamu gitu ya? Coba aku lihat di sini. Kamu tipe yang sangat terencana, sangat tertata gitu hidupnya, sangat disiplin lah. Dan di sini dia suka dengan hal-hal seperti itu. Jadi kamu tuh hidup nggak random gitu loh. Kalau mau jalan-jalan ya dari sini kita makan di sini, setelah itu kita ke sini tuh tertata. Dan dia suka dengan itu. Mungkin cocok dengan kepribadian dia kalau dia emang tipikal yang nggak suka sesuatu yang aur-auran gitu ya, apa ya bahasa Indonesia, aur-auran gitu. Dan di sini aku lihat dia, kalau kartu ini keluar, kartu The High Priestess ini kartu yang bercerita mengenai intuisi sebenarnya. Dan kalau kartu ini keluar juga berarti emang benar intuisi kamu tuh tajam sebetulnya. Dan aku rasa dia mengerti, dia nggak akan bisa dengan gampang bohong sama kamu. Tapi karena dia tipikal yang cukup terbuka dengan komunikasinya, aku rasa dia bukan tipikal yang akan berbohong sih. Dia akan terbuka mengenai banyak hal sama kamu kalau aku lihat. Kamu sangat cerdas, sangat bisa diandalkan. Kamu di sini punya pola komunikasi yang bagus kelihatannya. Jadi kecerdasan kamu sih ya, kalau di sini sih banyak yang cerdas ya. Baik laki-laki atau perempuan sama-sama cerdas di sini. Cerdasnya nggak cuma tentang pelajaran sekolah, tapi juga kecerdasan emosional, kecerdasan sosial gitu. Kamu manis banget. Jadi dari segala hal yang pernah terjadi di hidup kamu, kepahitan yang kamu alami, kamu tetap bisa menjaga diri kamu di energi yang kamu tuh manis, memberikan banyak kebahagiaan ke orang-orang. Kamu berusaha sebisa mungkin menjadi manusia yang gak nyusahin orang lain itu loh.
Jadi jagalah energi itu yang energi terbesar yang membuat dia juga nyaman sama kamu. Dan itu juga energi kamu yang membuat dia sangat bersedia untuk memperjuangkan kamu. Jadi jagalah kebaikan hati kamu yang itu. Kemudian aku pengen ngambil kartu lainnya. Kenapa aku ngambil ini ya? Ya, berarti ada pesan dari malaikat yang sedang menjaga kamu. Karena sinkron energinya adalah energi yang spesial. Ya, aku akan lihat di sini apa pesan dari malaikat yang menjaga kamu mengenai si orang baru ini. Reconciler. Jadi bisa aku bilang di sini dia akan menjadi orang yang melindungi kamu juga. Dan di sini dia akan menjadi orang yang sangat bisa kamu andalkan dalam berbagai situasi. Dan di sini dia akan menjadi orang yang membuat kamu berpikir ulang gitulah mengenai banyak hal. Kalau kamu punya rencana-rencana, kamu sangat bisa cerita ke dia untuk mencari sudut pandang berbeda. Dan juga kalau kamu mengambil keputusan, tolong jangan terburu-buru. Gitu sih. Dan aku rasa dia bukan tipikal orang yang akan mau memburu-buru kamu kayak harus cepet ya. Atau mungkin kayak cepet kasih aku jawaban, mau nggak jadi pacar aku, nggak. Dia di sini mengerti bahwa kamu butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Jadi di sini sih first date-nya mungkin masih dalam bentuk pendekatan kepada kamu. Untuk menjadi pacar yang masih butuh waktu yang lumayan panjang. Sampai nanti dia melihat bahwa kamu sudah sembuh dari segala luka yang sekarang mungkin masih ada di hati dan pikiran kamu. Tapi dia nggak akan memburu-buru kamu ya. Dia mengerti bahwa setiap orang itu butuh waktu untuk sembuh. Gitu. Dan di sini tetaplah punya pikiran yang positif ya. Sekali lagi kalau kamu terbiasa tumbuh di lingkungan yang penuh dengan emosi yang wow, dar-der-dor gitu ya, atau mungkin punya hubungan cinta yang menyeramkan itu, aku rasa sekarang kamu bisa mulai berpikir positif. Kayak aku layak, aku pantas untuk hal terbaik. Aku layak dan pantas untuk mendapatkan pasangan yang lembut kata-katanya, lembut tindakannya ke aku, ngasih aku rasa aman, ngasih aku ketenangan, dan aku juga bisa memberikan energi yang sama kepada dia. Kami bisa bertumbuh, bekerja sama, adaptasi, saling mendukung, suportif, yang kayak gitu-gitu. Jadi mulai sekarang kamu harus bisa ini ya, menjaga level pikiran dan kata-kata kamu. Aku sering banget bilang, mulai banyaklah video aku, hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Jangan pernah membercandai sesuatu yang negatif gitu. Jadi, karena gini loh, semesta itu nggak melihat kita tuh sedang bercanda atau tidak. Jadi filter kata-kata kamu. Hanya ucapkan kata-kata yang baik. Kalau kamu ngerasa, aku nggak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, udah diem. Itu sih, itu akan menyelamatkan kamu dari afirmasi-afirmasi yang negatif. Ya, terutama kalau emang kamu lagi di masa penyembuhan, ingin dapat sesuatu yang baik, positif dalam bentuk uang, pasangan, teman-teman yang baik, kebahagiaan. Dan aku rasa nggak lama lagi sih, beberapa minggu yang akan datang. Video ini aku buat timeless. Kapanpun kamu menonton video ini, entah sekian tahun sejak video ini tayang, tapi beberapa minggu ke depan, aku rasa kamu akan bisa melihat siapakah dia, siapakah orangnya. Mudah-mudahan ya, aku akan excited nih buat kamu. Dan aku pengen lihat juga, mungkin ciri-ciri lain ya tentang si orang ini. Siapakah dia? Maret bisa menjadi bulan penting, ini bisa bulan kelahiran dia, bulan pertemuan kamu dan dia, atau bulan spesial apapun lah Maret ya. November juga sama, bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Yes, di sini seperti ku bilang, ini adalah koneksi yang spesial antara kamu dan dia. Dan pada apapun yang terjadi, ingat aja kalian berdua dilindungi. Oleh siapa? Oleh angel bisa, oleh spirit guide kalian bisa. Tapi di sini intinya, jadilah pasangan yang selalu dewasa, bertanggung jawab, saling bisa diandalkan, kelembutan hati, seperti itu. Semakin kalian begitu, semakin kalian melihat akan ada banyak kebaikan yang hadir di hubungan kamu dan dia. Ini bisa aja kamu dan dia punya playlist lagu-lagu spesial yang menjadi apa ya, kisah cinta kamu dan dia. Di sini sangat mungkin dia romantis ya, romantis. Mungkin di sini bahasa cintanya ngasih hadiah juga sama kamu. Di sini sangat mungkin juga
kamu dan dia bisa aja ketemunya melalui sosial media, atau mungkin nanti kamu dan dia kalau beda kota sering terhubungnya via video call. Ada yang jatuh. Di sini sangat mungkin dia pakai kacamata. Dia suka main game ya, tapi main gamenya di sini di akhir pekan, ketika dia lagi nggak sibuk kerja, atau mungkin memang dia profesinya sebagai seorang gamers profesional. Di sini emang energinya dia sangat bahagia banget kalau kamu tuh nggak cuma menjadi pacar, tapi menjadi sahabat baiknya dia, sahabat yang dipercaya, bisa cerita apa aja, bisa lucu-lucuan, menerima baik buruknya, aneh-anehnya kalian berdua gitu. Jadi ini hubungan yang nggak cuma serius-serius, tapi juga somehow ketawa, somehow bercanda gitu. Ada kemungkinan dia dari negara lain ya, bule kelihatannya tapi cakep di sini. Entah dari negara manapun, atau mungkin bisa aja orang Asia, orang Jepang yang rambutnya lebih ke gelap, tapi dia dari negara lain kemungkinannya. Tapi bisa juga orang Indonesia. Aku pengen lihat di sini dari zodiak kamu atau dia. Sun, Moon, Rising bisa ya. Cancer, Gemini, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Aquarius. Unsur nama kamu atau dia J, T, E, B, Y, C, Q, H, K, Z, R, G. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 16, 26, 3, 10, 12, 19, 1, 31, 8, 13. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai orang yang akan membawa banyak kebahagiaan, yang gak cuma dating tapi juga penyembuhan yang sangat-sangat dalam di kamu dan ketenangan di kehidupan kamu. Jadi mudah-mudahan kalau memang itu bagian dari doa kamu, aminin dan klaim positifnya, semoga menjadi kenyataan kamu tidak lama lagi. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku, sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Salam sayang.